Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita Allah beri kesempatan untuk bisa ada di sini. Saya senang sekali bisa hari ini ada di sini untuk menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan kewajiban saya sebagai dosen di Universitas Batanghari. Saya nama Gupron dan NIDN 10 16 09 70 01. Saya dosen tetap pada program studi manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari. Dan saya alhamdulillah sudah menjadi dosen Umbari itu semenjak tahun 1999. Jadi sekarang itu sudah 26 27 tahun. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang RPS, Rencana Pembelajaran Semester untuk mata kuliah yang saya ampu. Nah, kebetulan di Universitas Batanghari ini tidak ada program studi sistem informasi atau teknik komputer. Yang adanya itu manajemen, jadi fakultasnya ada ekonomi, hukum, teknik, pertanian, dan FKIP. Nah, tapi di semua fakultas itu ada belajar mata kuliah aplikasi komputer. Nah, saya kebetulan ditempatkan di situ. Jadi saya memberi kuliah itu hampir di semua prodi yang ada di Umbari. Tapi itu terutama memang pada prodi manajemen yang ada di Fakultas Ekonomi. Mengingat di Umbari itu kebetulan saya sendiri yang dasar ilmunya komputer, makanya saya juga mengajar di fakultas lain yang ada di Umbari. Jadi mata kuliah yang saya ajari itu namanya aplikasi komputer. Aplikasi komputer itu mata kuliah dengan bobot 2 SKS. Kode mata kuliah UBR 22206. Jadi mata kuliah ini disampaikan atau dikontrak oleh mahasiswa pada semester 2. Kebetulan saya kita baru selesai mengajarkan mata kuliah juga di semester genap kemarin. Nah, kemudian berikut saya akan sampaikan mengenai capaian atau CPL dari mata kuliah ini dari prodi manajemen. Yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi etika akademik. Kemudian yang kedua, mampu memanfaatkan iptek dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, mampu menggunakan teknologi informasi secara aktif dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu saya ambil ada 4 untuk CPL. Kemudian CPMK itu ada 8. Pertama, untuk mata kuliah ini menjelaskan konsep dasar sistem informasi dan teknologi informasi. Jadi sistem itu berhubungan dengan komputer, sistem informasi, dan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, mengoperasikan sistem operasi secara aktif. Jadi mengoperasikan sistem komputer, karena komputer pasti berawal dari sebuah sistem informasi. Kita tahu tanpa sistem operasi komputer tidak bisa dioperasikan. Kemudian yang ketiga, menggunakan aplikasi pengolah data atau pengolah kata untuk menyusun dokumen-dokumen akademik dan lain-lainnya yang diperlukan. Kemudian yang keempat, menggunakan spreadsheet untuk pengolah data. Yang kelima, membuat presentasi ilmiah yang menarik. Presentasi ilmiah yang menarik. Kemudian yang keenam, memanfaatkan internet dan cloud computing secara efektif. Yang ketujuh, menggunakan aplikasi AI sebagai alat bantu pembelajaran secara etis. Dan yang ke-8, menghasilkan proyek dokumen digital yang terintegrasi. Jadi itu pokok sebetulnya yang ada di mata kuliah ini. Jadi nanti. Kemudian deskripsi mata kuliah aplikasi komputer membahas konsep dasar menggunakan komputer serta aplikasi perkantoran modern untuk mendukung pekerjaan akademik dan profesional. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa dibekali keterampilan menggunakan komputer, sistem operasi, aplikasi pengolah kata, spreadsheet, presentasi, internet, penyimpanan data, cloud, secara pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI secara etis dan efektif. Jadi sasaran kita sebetulnya bagaimana mahasiswa itu memahami komputer itu apa. Kemudian bisa mengoperasikannya.
Karena sebetulnya di sini bukan prodi IT, tapi prodi umum, ekonomi, manajemen dan seterusnya. Tapi mereka ini harus memahami komputer. Karena pada dasarnya kita ketika mahasiswa nanti ketika memasuki dunia kerja, mereka pasti akan berhubungan dengan komputer. Karena komputer ini merupakan alat utama sekarang untuk bekerja. Karena akan mengolah data, mengolah kata dan seterusnya di dalam dunia kerja itu. Jadi makanya pada mata kuliah ini kita fokus memang pada pemahaman tentang komputer itu sendiri dan bagaimana mengoperasinya. Nah, karena ini prodinya bukan IT, maka untuk prakteknya nanti itu kita akan gunakan software yang berhubungan dengan perkantoran, yaitu Microsoft Office. Sehingga kita ajarin nanti mulai dari Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Jadi Microsoft Word untuk mengolah kata, bikin dokumen dan seterusnya. Spreadsheet nanti berhubungan dengan data-data, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Kemudian PowerPoint berhubungan dengan presentasi. Karena sebetulnya itu umum. Itu sekarang sudah menjadi kebutuhan. Orang bekerja pasti akan menggunakan 3 aplikasi penting itu. Makanya dikatakan di situ aplikasi Microsoft Office. Jadi kita akan berikan itu. Kemudian materi-materinya kalau dirinci, misalnya yang pertama itu nanti akan dijelaskan tentang konsep dasar ilmu komputer. Jadi pada awal itu akan dijelaskan betul komputer itu apa sih? Nah, kira-kira gitu. Sehingga mahasiswa itu bisa paham apa gunanya komputer, apa bedanya komputer dengan sistem komputer. Karena komputer itu sebetulnya belum tentu juga sistem komputer. Jadi kita akan jelaskan komputer dan sistem komputer. Kemudian pada tahap kedua nanti pada yang lainnya yaitu mengenai sistem operasi. Kita akan jelaskan mengenai sistem operasi. Kenapa? Karena sistem operasi itu merupakan software dasar dari sebuah sistem komputer. Kita tahu bahwa komputer tanpa sistem operasi tidak akan bisa dioperasikan. Jadi harus ada sistem operasi dulu baru bisa menggunakan komputer. Maka sistem operasi itu bagian penting. Jadi harapannya setelah mahasiswa memahami komputer itu apa dan apa yang bisa dikerjakan oleh komputer, maka ketika dia menggunakan komputer, dia harus menggunakan sistem operasi. Kemudian yang ketiga, kita akan ceritakan mengenai perkembangan hardware, perkembangan software, dan perkembangan hardware juga. Sehingga nanti maksud paham betul hardware itu gimana ceritanya, software itu bagaimana ceritanya, brandware itu juga bagaimana ceritanya. Jadi sehingga mereka akan mengenal betul itu sebetulnya berhubungan dengan hardware, software, dan brandware. Karena itu bagian dari buah sistem komputer. Kemudian yang nanti berikutnya saya akan sampaikan mengenai jaringan, internet, cloud, dan seterusnya. Kemudian nanti praktek. Nah, jadi diawalkan teori. Biasanya kita akan praktek nanti di lab komputer dengan menjelaskan materi tentang Microsoft Word tadi, Excel, dan PowerPoint. Kemudian bagaimana menggunakan internet. Dan kemudian nanti ada juga materi tentang artificial intelligence atau AI. Kenapa? Karena AI sekarang merupakan kebutuhan. Orang sekarang sudah menggunakan AI. Maka mahasiswa harus paham itu. Bagaimana cara menggunakan AI dengan baik. Oke. Untuk lebih lanjut nanti materi ini akan saya sampaikan di kelas bersama mahasiswa. Saya akan ceritakan secara detail mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Saya berharap dengan materi ini nanti mahasiswa siap memasuki dunia kerja dengan bekal ilmu komputernya. Sehingga bisa tahu itu komputer itu apa dan bisa mengoperasikannya pada tingkat dasar. Jadi tingkat dasar yang saya maksud adalah bisa mengoperasikan minimal Office dan mengoperasikan aplikasi-aplikasi lain yang sudah ada. Jadi mereka memang tidak dibentuk untuk membuat aplikasi, tapi mengoperasikan aplikasi. Demikian harapannya, semoga nanti mata kuliah ini bisa berjalan dengan baik dan mahasiswa bisa menerimanya dengan baik juga. Kemudian nanti mereka bisa memasuki dunia kerja dengan hasil yang baik juga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita berharap kita semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti aktivitas rutin ya yang kita lakukan setiap hari barangkali ya. Kita melakukan kuliah dengan dosen yang berbeda dan bisa melaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan hari ini juga kita bisa melakukan proses belajar dengan baik di kelas ini. Saya senang sekali bisa ketemu di sini. Saya sudah lumayan lama di Umbari dan ketika ketemu dengan adik-adik di kelas ini saya nyaman ya. Mudah-mudahan nanti prosesnya bisa berlanjut dengan baik. Kita memulai dengan doa.
Karena biasanya sesuatu dengan doa itu insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, meminta kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan untuk menerima apa yang kita pelajari hari ini. Berdoa, silakan mulai. Bahwa mata kuliah saya yang akan saya sampaikan hari ini adalah pengantar aplikasi komputer. Jadi mata kuliah aplikasi komputer ini adalah mata kuliah dasar sebetulnya. Mata kuliah ini kan memang ditawarkan di semester 2. Makanya ini sifatnya dasar sebetulnya. Karena di semester awal kan semester 2. Jadi memasuki semester 2 kuliah di Universitas Batanghari. Nah, mata kuliah ini sebetulnya menjelaskan bagaimana dasar-dasar dari ilmu komputer itu sendiri. Bagaimana kita mengolah data, bagaimana kita menggunakan komputer, menggunakan internet dan sebagainya. Jadi prinsipnya sebetulnya dasar. Jadi kita bukan membuat aplikasi, tapi kita memahami sebuah aplikasi. Untuk apa sih gunanya komputer itu? Akan kita apakan nanti? Karena sebetulnya kita ketika memasuki dunia kerja pasti pakai komputer. Ada tidak sekarang orang kerja tanpa komputer? Tidak ada. Semua, apapun bidang kerjanya. Yang mungkin tukang bengkel aja mungkin. Tapi di bengkel pun sudah ada komputer juga sebetulnya. Artinya semua, apalagi orang bekerja di bidang administrasi, pasti bersentuhan dengan komputer. Di perbankan apalagi, di supermarket apalagi, semuanya. Makanya sekarang, mata kuliah komputer itu sebetulnya diajarkan di semua program studi. Jadi bukan saja diajarkan pada prodi ilmu komputer, bukan. Tapi semua. Manajemen, ekonomi bangunan, hukum, teknik, semuanya belajar. Kenapa? Karena semua bidang kerja itu pasti bersentuhan dengan komputer. SMP belajar komputer, SMA belajar komputer. Artinya komputer itu sebetulnya udah kita pakai menjadi kebutuhan sehari-hari. Karena komputer itu juga bukan lagi merupakan barang mewah sekarang. Kalau dulu, ketika saya kuliah dulu, komputer itu barang mewah. Orang yang punya komputer itu orang punya duit. Kalau sekarang kan enggak. Biasa saja orang beli komputer. Rata-rata punya komputer saya kira. Ada laptop, mungkin ada PC juga. Kenapa? Ini itu kebutuhan. Kira-kira yang paling penting ditanyakan apa? Kemampuan mengoperasikan komputer. Kemudian bahasa Inggris. Dua itu. Yang berhubungan dengan skill, keterampilan. Artinya, bahasa Inggris penting, komputer sangat penting. Kebayang enggak ketika melamar kerja di bank, tidak bisa komputer, itu akan tersingkir, walaupun IP-nya 4,0. Kenapa? Nggak bisa diandalkan. Mau diapain di bank? Coba, nggak bisa pakai komputer. Nggak mungkin. Di bank pasti pakai komputer. Di perusahaan-perusahaan pasti pakai komputer. Ketika kita tidak bisa mengoperasikan komputer, ya tersingkir. Walaupun tadi IP-nya 4 punya sertifikat A, sertifikat B, sertifikat C, tapi tidak bisa hal-hal yang penting ini itu sia-sia. Jadi, nama aplikasinya aplikasi komputer, nama mata kuliahnya. Bobot 2 SKS. Saya akan mulai dari sini. Ya, saya akan mulai dari sini. Ini dasar sekali. Konsep dasar ilmu komputer. Kalau seandainya tanya, komputer itu apa? Ada orang nanya nih, Mas, komputer itu apa ya? Mungkin orang ini belum pernah lihat komputer gitu. Kira-kira bagaimana kita menjelaskannya? Apa komputer itu? Ada yang bisa jelaskan? Ada orang nanya nih, di RT, orang samping rumah, kakek-kakek misalnya, dia pernah dengar komputer dari TikTok, tapi tidak tahu komputer itu apa. Tanya, nah, apa? Gimana kita menjelaskannya? Komputer itu apa? Sebuah alat kerja. Sebuah alat kerja? Yang berbasis digital. Yang berbasis digital. Oke, yang lain? Betul. Betul. Yang lain lagi? Ada yang lain? Silakan. Sebelah sini, cewek. Apa komputer? Ayo. Kita udah tahu komputer nih, pasti kan? Udah belajar komputer itu apa, udah tahu sebetulnya. Satu lagi, siapa yang bisa jelaskan? Sebetulnya kalau kita ditanya sesuatu, kita tidak harus membuat kalimat yang sama. Tapi kita menyampaikan sesuatu yang kita pahami. Kalimatnya bisa berbeda. Tidak harus kita itu menjawab, harus tagnya mulai dari A, B, C. Tidak mesti. Itu kaku begitu. Jadi kita bisa menjelaskan sesuatu tentang apa yang kita pahami. Maka sebelum kita jelaskan, kita paham dulu. Ya kan? Jadi tidak mesti nanti ditanya komputer apa. Siapa lulu lah. Komputer adalah bla 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 bla. Oh, nu capek. Tidak main lagi zaman seperti itu. Simple.
Dengan kalimat begitu juga, orang paham memahami, mudah memahaminya. Kebanding kalau kita bacakan teks, komputer adalah bla 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 bla, itu repot orang ingatnya. Tapi dengan bahasa sehari-hari yang sudah kita rubah ke versi kita, itu orang akan mudah memahaminya. Betul tak? Betul seperti itu. Makanya kalau saya ujian, saya beri soal, saya tidak mengharuskan mahasiswa bikin jawaban persis seperti apa yang saya catat. Tidak perlu. Tapi jelaskan apa yang Anda pahami tentang apa yang saya jelaskan. Berarti kalimatnya bisa berbeda. Tapi tujuannya satu. Iya kan? Mungkin ada dosen yang mengharuskan seperti itu. Kalimatnya harus begini, ada 10 kata. Salah susun katanya salah. Nah, kacau itu. Itu kacau. Kacau habis itu. Dan saya tahu anak sekarang tidak mau seperti itu. Anak sekarang kan mau diberi kebebasan. Mengekspresikan, menjelaskan apa yang dia pahami. Makanya kita yang penting itu bukan hafal, tapi paham. Paham itulah yang paling baik. Maka kita bisa menjelaskan apa-apa. Maka dosen pun ketika mengkoreksi sebetulnya gitu. Melihat kalimat itu bisa berbeda, tapi sama-sama 80, sama-sama 90 nilainya. Tapi kalau jawabannya ngawur, nah itu yang kacau. Saya tanya, bagaimana rasanya Pizza Hut misal? Ditanya, Pizza Hut adalah makanan yang berwarna kuning terdapat di dalam loyang. Betul jawabannya? Salah. Karena saya tidak menanyakan bentuk dan ukuran. Yang saya tanyakan adalah rasa. Menjawab sesuai dengan apa ditanyakan, walaupun kalimatnya dengan versi masing-masing. Itu akan berbeda-beda orang menjawabnya. Oke ya? Nah itu. Nah, saya akan mulai dari sini. Tadi. Jadi, saya mengatakan jawaban tadi dulunya betul. Suatu alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data. Jadi, alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data. Maka data itu diolah pakai alat elektronik yang disebut dengan komputer. Jadi itulah gunanya komputer itu. Kalau sekarang orang menggunakan komputer itu untuk main game, internet, chatting segala macam, itu sekarang. Awal orang bikin komputer itu tujuannya bagaimana mengolah data. Itu saja. Nggak kepikir seperti sekarang komputer itu. Nggak kepikir. Kalau ternyata komputer itu bisa internet, itu nggak kepikir dulu di awal-awalnya. Tapi kenyataan sekarang, komputer bisa untuk semuanya. Malah orang sekarang bisa menyelesaikan sesuatu apapun dengan pakai komputer saja. Malah sekarang di komputer itu sekarang disederhanakan menjadi ponsel. Karena hampir semua fungsi komputer itu ada di sini. Bikin programnya ada bisa di sini. Menjalankannya bisa. Aplikasi semuanya bisa dijalankan di sini. Tapi bikin codingnya yang mungkin tidak bisa. Karena kemampuan terbatas bukan itu. Tapi semua fungsi-fungsi yang sering digunakan di komputer itu bisa. Berarti sekarang komputer itu semakin kecil. Dan komputer ini sekarang kita bawa kemana-mana. Ini kebutuhan. Makanya orang bilang sekarang, kalau dompet hilang, tidak apa-apa. Tapi kalau ini yang tinggal, itu bahaya. Karena duit ada di sini juga. Bayar pakai ini, menghubungi orang pakai ini, cari alamat pakai ini. Iya kan? Bisa tidak sekarang keluar rumah pakai ini? Tidak bisa. Pasti pulang lagi ngambil ini. Tapi kalau dompet hilang mungkin, tinggal di rumah mungkin, tidak apa-apa lah. Kan belanja pakai ini. KTP aja mungkin. Ada juga fotonya KTP di sini. Ya, apa enggak? Apa yang enggak ada? Ada semuanya. Jadi itu ya. Jadi karena ini kuliah pertama, saya ceritakan ini. Oke. Jadi kita akan cerita tentang konsep dasar ilmu komputer itu. Saya lanjutkan slide berikutnya. Komputer dengan sistem komputer sama apa beda? Beda. Apa bedanya? Komputer dengan sistem komputer sama apa beda? Beda apa bedanya? Komputer perangkat kerasnya, sistem komputer isi dalamnya. Ada yang lain tambahkan? Kamu? Sistem komputer adalah program yang ada dalam komputer. Komputer. Komputer itu adalah perangkat kerasnya. Oke, yang lain? Ada yang lain lebih apa? Lebih lengkap barangkali? Ada Pak. Ah, Kalau komputer itu alat elektroniknya, kalau sistem komputer itu perangkat kerja yang ada di dalam komputer. perangkat kerja yang ada di dalam komputer. Ada yang lain? Lebih lengkap mungkin? Sistem komputer sebuah sistem kerja yang ada di program komputer. Oke. Sistem kerja, betul. Jadi, betul perbedaannya komputer. Jadi, kalau ditanya sama enggak komputer dengan sistem komputer? Jawabannya pasti beda. Kalau kita katakan komputer, maka komputer ini fisik. Ini komputer nih, laptop, komputer, pasti. Bisa enggak dikatakan sistem komputer? Belum tentu. Bisa menjadi sistem komputer, bisa juga tidak. Kenapa? Karena yang dikatakan sistem itu, kalau kita bicara sistem, maka harus ada sub-sub
sistem. Jadi sistem itu sebetulnya tidak berdiri sendiri. Ada sistem, ada bagian-bagiannya. Komputer juga begitu. Jadi kalau kita bicara sistem, maka pasti ada sub-sub sistem. Sub-sistem itu disebut dengan istilah lain itu bagian-bagian atau komponen-komponen daripada sistem itu sendiri. Makanya sebetulnya sistem itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Sistem, salah satunya komputer fisik. Tidak cukup dengan komputer itu saja. Harus ada yang lain. Apa yang lain? Dari komputer. Nah, software. Kemudian? Hardware. Ini komputernya hardware. Kemudian? Firmware. 3 itu kan yang kita kenal. Yang disebut dengan sistem komputer harus 3 itu. Tidak cukup 1. Kalau komputer tadi 1 ini aja, dah. Ini komputer. Kalau ada pinjam komputer, nah saya kasih di pinjam komputer. Pinjam sistem komputer bisa tidak? Tidak bisa. Karena ini bukan sistem komputer, ini si komputer. Karena yang dinamakan sistem itu harus ada softwarenya, harus ada firmware-nya. Software itu program, aplikasi, dan segala macam yang ada di dalam itu. Dan firmware itu adalah orang yang mampu mengoperasikan itu. Harus ada 3 itu, barulah bisa dikatakan sistem komputer. Tidak lengkap begitu, itu tidak bisa. Harus lengkap. Minimal 3 itu. Hardware, software, ini kalau dikembangkan luas. Tapi dasarnya itu. Jadi ada 2 pendekatan di dalam mendefinisikan sistem. Ya, mendefinisikan sistem. Ini kita fokus ke sistem komputer. Sistem adalah kumpulan dari komponen atau elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Jadi yang dikatakan sistem itu kumpulan dari elemen-elemen. Kata-kata kumpulan itu menunjukkan lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 10, dan seterusnya. Kumpulan dari semua itu membentuk suatu sistem. Karena kata-kata sistem itu sebetulnya umum. Bukan hanya komputer pakai sistem. Kita mengenal sistem produksi, sistem keuangan, sistem perbankan, sistem semua. Apabila kita mengatakan sistem, maka dia terdiri dari sub-sub sistem. Kemudian penjelasan yang di bawah, penekanan pada prosedur. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk melakukan suatu sasaran. Apa artinya? Artinya di dalam kumpulan itu ada suatu proses yang dilakukan. Jadi kalau kita katakan tadi subsistemnya di hardware, software, segala macam itu semuanya ada proses. Nah, kalau saya contohkan yang lain. Misalnya Unbari, Universitas Batanghari ini suatu sistem. Kalau saya katakan sistem, apa subsistemnya? Tidak hanya komputer sistem itu, karena kata-kata sistem itu umum. Kalau saya pisahkan dari kata-kata komputer, maka sifatnya umum. Apa? Fakultas, ya. Mahasiswa. Dosen. Prodi, BAK, BAU, LPPM, BPM, semua itu. Karena semua itu melakukan prosesnya masing-masing. BAK melakukan proses akademik, BAU melakukan proses keuangan, perpustakaan mengelola data buku, pinjaman, segala macam. Fakultas menyusun jadwal kuliah, menentukan pembimbing, segala macam. Semuanya berproses. Dan itu harus melakukan proses sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan saling berhubungan. Di perusahaan gitu juga, perusahaan PT X. Apa subsistemnya? Keuangan, kepegawaian, SDM, pemasaran, produksi, itu subsistemnya sebetulnya. Dan semua itu ada proses yang dilakukan. Nah, prosesnya itu yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, jadi contoh sistem, jadi kalau di sistem komputer jelas tadi ada hardware, ada software, ada firmware. Nah, sistem itu, kalau kita bicara sistem sebetulnya, ada bagian yang lebih besar dari sistem itu yang disebut dengan suprasistem. Suprasistem. Hubungan sistem, subsistem, dan suprasistem. Suprasistem itu yang mana? Ada yang tahu? Suprasistem. Suprasistem itu adalah bagian yang lebih besar daripada sistem itu sendiri. Jadi kalau saya contohkan ini tadi. Ini katakan ada sistem A. Katakan kalau kita contohkan tadi seperti ini. Ada sistem C. Kumpulan dari semua ini disebut dengan suprasistem. Kalau saya contohkan tadi, biar lebih mudah. Unbari merupakan suatu sistem. Ya kan? Sistem. Maka subsistem tadi sudah kita sebut. Ada fakultas, ada BAK, perpustakaan, LPPM, BPM. Semuanya itu bagian-bagian dari Unbari. Sekarang kalau Unbari itu sistem, subsistemnya sudah kita sebut. Suprasistemnya apa?
Kumpulan dari beberapa sistem. Apa contohnya? Hah? Dinas Pendidikan, kementerian lah lebih ini. Kementerian Pendidikan, itulah suprasistemnya. Jadi sistem Unbari terdiri dari fakultas segala macam, dan Unbari itu sebetulnya bagian dari sistem yang lebih besar. Betul kan bagian? Yaitu bicara tentang organisasi yang levelnya di atas, ya Dikti. Unbari kan di bawah Dikti. Perguruan tinggi lain di bawah Dikti, Unja di bawah Dikti. Kemudian tidak hanya perguruan tinggi saja di bawah Dikti, apalagi yang lain? Banyak yang berhubungan dengan Unbari. Apa misalnya? Bank. Mahasiswa tidak pernah membayar cash di Unbari. Bayar di mana? Di bank. Berarti bank itu merupakan hubungan dengan Unbari. Asuransi. Ya kan? Semuanya itu sebetulnya bagian. Jadi kalau saya katakan tadi, ketika suprasistem itu makanya bisa dikatakan bahwa ini tadi apa namanya? Nah, ini subsistem. Kemudian di dalam ini Unbari. Ini kan Unbari katakan ini Unbari, maka BAK, BAU dan seterusnya. Ini katakan perbankan ini bagian. Semuanya inilah yang disebut dengan suprasistem. Unbari tidak bisa berdiri sendiri. Ada juga pesaing. Nah, pesaing itulah perguruan tinggi lain. Ada juga lembaga masyarakat. Siapa masyarakat itu? Orang nantinya akan masuk ke Unbari. Orang nanti akan jadi pegawai Unbari. Itu masyarakat namanya. Harus ada. Tidak mungkin tidak ada itu. Karena orang tamat dari Unbari kembali ke masyarakat juga. Berarti ada namanya lembaga masyarakat. Sistem komputer tadi terdiri dari hardware, software, dan firmware. Inilah fokusnya sebetulnya pelajaran kita kan ke sini. Kita memahami bahwa ada hardware, ada software, dan hardware itu kan terbagi-bagi lagi dia. Secara umum apa pembagian dari hardware? Secara umum itu terbagi 3. Kita mengenal ini. Itu semuanya. Semuanya terbagi dari situ. Alat input, proses, dan output. Jadi hardware, software, dan firmware. Hardware itu alat input, alat proses. Nah, ini barulah ketemu dengan alat-alat seperti ini. Apa yang disebut dengan alat input? Mouse, keyboard, dan lain sebagainya, scanner. Apa yang dimaksud dengan alat proses? CPU, dan seterusnya yang ada di dalam perut komputer itu. Kemudian apalagi yang disebut dengan SDM, firmware, sumber daya manusia. Peralatan output, peralatan output. Printer, monitor, ini termasuk nih. Infocus proyektor, dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari IGO. GIGO itu goal in, goal out. Gearbage in, gearbage out. Jadi istilahnya itu emas yang masuk, emas yang keluar. Kemudian gearbage itu sampah. Sampah yang masuk, sampah yang keluar. Apa artinya itu? Pernah dengar istilah itu? GIGO? Goal in, goal out. Gearbage in, gearbage out. Itu maksudnya adalah data masuk itu akan menentukan hasil yang dikeluarkan. Kalau inputnya benar, emas, maka keluarnya juga akan emas. Kalau inputnya sampah, keluarnya sampah juga. Emas maksud di sini adalah datanya benar. Maka outputnya adalah informasi yang benar. Karena tujuan pengolahan data itu adalah mengolah data menjadi informasi. Itu tujuan sistem komputer. Bagaimana data itu diolah, diinput, menghasilkan informasi. Maka kalau inputnya data yang salah, keliru inputnya, pasti informasi yang dihasilkan salah juga. Jadi input itu sebetulnya akan sangat menentukan ketika kita memasukkan data ke dalam sebuah sistem. Kenapa? Karena di proses itu sudah ada program yang bekerja. Dia tidak akan salah. Yang salah itu adalah ketika menginput. Kalau misalnya prosesnya dikatakan 80 sampai dengan 100 itu A, maka berapapun angka yang dimasukkan pada rank itu pasti keluarnya huruf A. Karena sebetulnya di sistem itu dosen tidak pernah ngetik huruf. Yang diketik apa? Angka. Misalnya nilai akhir mahasiswa itu misalnya 79. Ya keluar angkanya. Berarti kalau dosen salah nginput angka, maka huruf yang keluarkan juga akan salah. Input salah, informasinya juga akan salah. Data, input, berhubungan dengan input, proses, dan output. Itu materi yang bisa saya sampaikan tentang materi kita hari ini. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk
bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya tentang apa yang kita ceritakan hari ini? Tidak ada. Tidak ada yang bertanya, sudah paham atau sudah bingung? Kalau sudah paham berarti saya bersyukur. Ya, saya bersyukur sekali. Karena itulah yang saya harapkan. Tapi kalau sudah bingung, itu saya pusing. Diharapkan setelah selesai proses materi, itu diharapkan sebetulnya ada feedback, ada respon yang disampaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Dan ini akan menjadi dasar untuk materi berikutnya. Karena ini dasar sekali saya katakan tadi. Berikutnya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, lebih dalam tentang apa yang kita ceritakan hari ini. Karena ini adalah dasar dari materi yang akan disampaikan dalam satu semester. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut minggu depan untuk menyampaikan materi lanjutan. Untuk pertemuan pertama ini saya beri tugas yang akan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya adalah simpel saja, satu pertanyaan. Oke, boleh dicatat mungkin? Buat sebuah contoh. Sebuah contoh penerapan sistem komputer pada suatu organisasi atau perusahaan yang melibatkan komponen-komponen yang diciptakan tadi. Jadi, buatkan satu contoh penerapan sistem komputer pada suatu perusahaan yang melibatkan komponen-komponen yang kita sebutkan tadi. Yaitu ada hardware, ada software, dan ada brandware. Hardware-nya seperti apa, software-nya seperti apa, brandware-nya seperti apa. Saya kira itu. Ya, saya berharap nanti bisa itu ditulis di dalam kertas double folio. Jelaskan apa yang Anda pahami saja. Tidak boleh mencontek. Tulis apa yang dipahami. Saya kira itu saja. Saya akhiri kuliah kita hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.